Apel emas. Tahukah kalian apa buah paling berharga di seluruh muka bumi? Jawabannya adalah apel emas. Buah misterius yang hanya tumbuh di lembah Bukhara. Apel emas adalah mahkota seluruh buah, raja dari raja segala jenis buah. Bentuknya seperti apel biasa, tapi warnanya emas. Sebutir apel emas tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menyembuhkan penyakit apapun yang diderita manusia. Dan jika orang yang memakannya tidak sedang sakit, mengunyah apel emas akan memberikan rasa bahagia, damai, serta tentram. Lantas, di mana lembah Bukhara berada? Itu juga lembah misterius. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tersembunyi di salah satu bagian bumi. Lembah itu dibentengi 8 gunung, dihiasi 6 air terjun setinggi ratusan meter. Juga dibungkus selimut kabut putih sejauh mata memandang. Hamparan ladang subur, rumah-rumah panggung dari kayu eksotis, dan dihiasi nyanyian burung serta lenguh hewan-hewan yang hidup bebas. Itulah lembah Bukhara. Bahkan di sana angin tidak berhembus seperti di tempat-tempat lain. Cobalah duduk di salah satu beranda rumah di lembah Bukhara. Pejamkan mata dan hanya soal waktu kalian akan tahu angin di lembah itu seakan bernyanyi, melantunkan kabar betapa sejahtera dan adil seluruh penghuninya. Itulah lembah Bukhara yang tersembunyi dari peradaban manusia. Itulah lembah paling indah di seluruh dunia. Tapi sesungguhnya keindahan lembah Bukhara tidak terjadi dalam semalam. Ada kisah panjang 1000 tahun yang boleh jadi bermanfaat kalian ketahui. Inilah cerita tentang apel emas yang tumbuh di lembah Bukhara. Bumi sejatinya sangat menyayangi semua makhluk hidup. Hewan-hewan disayang, tumbuhan disayang, termasuk manusia. Amat disayang. Pada suatu hari, 1000 tahun lalu, seorang laki-laki dan wanita tiba di lembah Bukhara. Merekalah manusia pertama dan kedua yang menginjak lembah itu. Mereka tiba dengan perut kosong, kelaparan. Sudah berhari-hari mereka tidak makan. Bumi menawarkan kasih sayang pertama kepada mereka. Buah beri segar yang tumbuh di mana-mana. Amboi, rasanya lezat lagi nikmat, penuh gizi dan nutrisi. Diberikan gratis oleh bumi. Sepasang manusia ini dengan semangat melahapnya. Tenaga mereka kembali. Sekarang mereka butuh tempat tinggal. Maka bumi juga menawarkan kasih sayang berikutnya. Pepohonan. Laki-laki menebang pohon, menjadikannya tiang dan dinding rumah. Wanita memetik dedaunan untuk atap rumah. Bumi dengan tulus memberikan pohon terbaik bagi manusia. Padahal pohon itu telah tumbuh ratusan tahun. Rumah panggung itu berdiri tegak. Sepasang manusia itu tinggal dengan aman di sana. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sekarang sudah ada belasan penduduk di lembah Bukhara. Teman-teman manusia berdatangan. Lebih banyak manusia, maka lebih banyak makanan yang dibutuhkan. Bumi menawarkan tanahnya untuk diolah menjadi ladang dan kebun. Bibit jagung, gandum, padi, semua bermunculan dan tumbuh subur. Tidak hanya itu, bumi juga menawarkan hewan ternak. Sapi, domba, dan ayam bermunculan dari hutan, siap untuk dipelihara. Pun ikan-ikan dari sungai jernih. Hewan-hewan itu memberikan daging, telur, dan kulitnya. Dengan murah hati, bumi memberikan semua itu. Tahun demi tahun melesat cepat tidak terasa. 10 tahun kemudian, lebih banyak lagi manusia yang datang ke lembah Bukhara. Perkampungan meluas, rumah-rumah terus bermunculan. Pepohonan ditebang, ladang dan kebun bertambah. Tapi bumi tulus membiarkan manusia melakukannya. Lihatlah anak-anak manusia lahir.
Dengan kaki kecilnya, mereka berlarian di tanah. Bumi tersenyum lebar. Selama manusia bisa tinggal dengan bahagia dan sejahtera, tidak masalah sebagian pepohonan ditebangi. Tapi manusia tetap tidak merasa cukup. Mereka bicara tentang rumah yang lebih bagus. Tidak cukup hanya dinding kayu dan atap dedaunan. Mereka membutuhkan dinding kokoh dan atap yang kuat, yang tidak tempias disiram hujan, tidak bergoyang terhantam angin kencang. Esok harinya, manusia mulai mengeduk tanah, membuat batu bata, genteng, dan sebagainya. Lubang-lubang di lembah Bukhara mulai terlihat. Bumi tetap tersenyum, tidak mengapa, itu hanya lubang-lubang kecil. Toh, sebagai gantinya, rumah-rumah megah bermunculan di lembah Bukhara. Manusia terlihat senang, anak-anak manusia jelas lebih aman tinggal di rumah seperti itu. Hari berikutnya, manusia berbicara tentang pakaian yang lebih bagus, perabotan rumah yang lebih mewah, dan kehidupan yang lebih hebat. Tidak cukup hanya menanam tumbuhan untuk keperluan makan, mereka ingin lebih. Ya benar, seru manusia. Kita bisa lebih sejahtera lagi. Esok harinya, hutan-hutan kembali ditebangi. Manusia menggantinya dengan kopi, karet, teh, dan coklat. Tumbuhan yang menurut mereka menghasilkan uang lebih banyak. Separuh lebih, pepohonan di lembah Bukhara dihabisi. Bumi mulai terdiam. Ini jelas di luar bayangannya. Semoga manusia sudah merasa cukup setelah ini. Tapi bumi sungguh telah salah sangka. Kedamaian itu hanya bertahan beberapa tahun, hingga salah satu manusia punya ide yang lebih hebat lagi. Kita bisa kaya jika kita membuat pabrik di sini. Tidak hanya berkebun, mereka pun rapat untuk membahasnya. Benar, pabrik bisa menghasilkan lebih banyak uang, timpal yang lain. Keputusan diambil oleh manusia. Hari berikutnya, sisa pohon yang ada dibabat habis untuk mendirikan pabrik. Bangunan tinggi besar mulai memenuhi lembah Bukhara. Asap mengepul dari cerobong. Siang malam manusia bekerja di pabrik. Semua terlihat sibuk. Kendaraan berlalu lalang membawa barang buatan pabrik. Bumi mematung menyaksikan perubahan baru ini. Wajahnya sedih. Tidak ada lagi pohon yang tersisa di lembah Bukhara. Tidak ada burung liar atau kunang-kunang yang terbang malam hari di antara pepohonan. Aduh, sungai ini berubah kotor akibat limbah. Anak-anak manusia juga tidak lagi berlarian di tanah dengan kaki kecilnya. Apalagi berenang riang di sungai-sungai. 8 gunung yang membentengi lembah pun termangu. Asap mengepul keluar dari cerobong pabrik, membuat langit senantiasa gelap. Kabut putih digantikan asap pekat yang membuat batuk. Aroma tidak sedap tercium di lembah Bukhara. Tapi manusia tidak peduli. Mereka merasa semua baik-baik saja. Semoga manusia merasa cukup setelah semua kerusakan ini. Semoga mereka bisa hidup damai dan tentram. Gumam bumi sedih. Astaga, ini berita hebat, seru salah satu manusia. Ada apa? Tanya yang lain. Insinyur menemukan minyak di lembah ini. Wah, itu sungguh berita hebat. Minyak lebih berharga dibandingkan pabrik-pabrik. Keputusan segera dibuat. Mereka merobohkan sebagian pabrik, menggantinya dengan alat-alat raksasa yang mengebor perut bumi. Siang malam alat itu bekerja membuat lubang-lubang besar hingga ratusan meter ke dalam tanah. Lembah Bukhara terasa bergetar. Beberapa hari kemudian minyak menyembur deras keluar. Manusia bertepuk tangan, tertawa lebar. Mereka akan makin kaya. Kilang-kilang minyak didirikan, kendaraan bertangki besar berlalu lalang. Pipa-pipa panjang dibuat melewati benteng 8 gunung, membawa ribuan barel minyak mentah. Ini sungguh hebat. Kehidupan di lembah Bukhara makin makmur dan sejahtera. Bumi mulai lesu, tidak tahu lagi batas keserakahan manusia. Bukankah dulu mereka merasa cukup dengan buah beri? Bukankah mereka dulu bahagia dengan rumah kayu beratap dedaunan? Buat apa minyak itu? Bukankah mereka baik-baik saja tanpa semua ini?
Berpuluh-puluh tahun berlalu dan minyak terus dikeduk dari perut lembah Bukhara. Hingga tiba di ujungnya tetes terakhir. Tidak ada lagi minyak di sana. Habis, wajah manusia suram. Bagaimana ini? Kehidupan mereka akan mundur, resesi, perekonomian mengalami kemunduran. Demikian komentar mereka. Jalanan lengang, aktivitas penduduk berkurang drastis. Satu dua mulai pindah, membawa semua milik mereka. Mereka mencari tempat yang lebih baik. Lupakan lembah Bukhara, tidak ada lagi yang tersisa di sana. Bumi menatap sedih anak-anak yang enggan bermain. Sekolah-sekolah mulai tutup, pasar-pasar mulai sepi. Sepertinya tidak ada lagi manusia yang berbahagia di lembah Bukhara. Aduh, bagaimana ini? Gumam bumi, sedih melihatnya. Maka bumi dengan kasih sayangnya memberikan lagi hadiah terbaik bagi manusia. Emas. Ada emas di lembah Bukhara, jerit histeris penduduk. Cadangan emas ditemukan di lembah Bukhara. Timpal yang lain tidak kalah kencang. Berita hebat itu melesat kemana-mana. Manusia terbahak-bahak, anak-anak mereka bertepuk tangan. Sekali lagi kehidupan menggeliat di lembah Bukhara. Penduduk yang pergi kembali, bahkan lebih ramai, membawa teman-teman, kerabat, tetangganya dari tempat lain. Semua orang sibuk membicarakan emas, pasar-pasar kembali penuh, sekolah-sekolah dibuka, jalanan dipenuhi kendaraan. Esoknya peralatan besar didatangkan, juga truk raksasa dan mesin pengebor. Penambangan dimulai. Tanah dikeduk, lubang-lubang besar menganga, sungai-sungai jernih tak bersisa, berubah menjadi lubang raksasa. Debu mengepul, limbah tambang berserakan. Tidak cukup melubangi lembah, manusia juga merangsek ke lereng-lereng gunung. Mereka mulai memangkas 8 gunung. Alat berat dinaikkan ke sana. Kali ini bumi benar-benar termangu. Dia keliru besar. Bumi kira hadiah emas akan membuat manusia merasa cukup dan bahagia. Nyatanya tidak, manusia makin rakus. Hari ini mereka menemukan 1 kilogram emas. Besok mereka mencari 10 kilogram. Setelah berhasil menemukannya, lusa mereka berambisi mendapatkan 100 kilogram. Dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal, buat apa emas sebanyak itu? Apakah bisa dimakan? Bukankah mereka sudah punya rumah-rumah yang megah, kendaraan hebat, yang bahkan bisa terbang? Mereka juga telah memiliki perabotan dan peralatan canggih. Tidakkah semua itu cukup? Tambang emas meluas, lembah Bukhara hancur lebur. Tidak ada lagi hutan lebat, tidak ada lagi kehidupan alam yang indah. Berjuta-juta ton pasir dan bebatuan diangkat demi menemukan emas. Lereng 8 gunung gompal seperti kue yang berlubang-lubang. 100 tahun sejak sepasang manusia pertama tiba, lembah Bukhara akhirnya berubah menjadi padang pasir, tandus, panas, tidak menyisakan apapun selain kesedihan. Tidak ada hewan liar berlarian, tidak ada burung bernyanyi. Hanya soal waktu, butiran emas terakhir akhirnya diambil. Tidak ada lagi emas yang tersisa. Manusia bertepuk tangan, bersorak-sorai merayakan kesuksesan besar menambang emas. Sekejap mereka terdiam. Lantas apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya mereka. Yang lain mengangkat bahu, menggeleng. Tidak ada lagi yang tersisa di sana. Minyak habis, emas tandas. Yang tersisa hanya padang pasir panas. Satu persatu penduduk meninggalkan lembah Bukhara. Lembah itu menjadi lembah terkutuk. Jalanan kembali lengang, rumah-rumah kosong, debu berterbangan menyelimuti pemukiman penduduk. Lantas, setelah semua itu, apakah manusia benar-benar menjadi lebih makmur dan sejahtera? Tidak juga. Kemana mereka membawa ribuan ton emas dan barel minyak itu? Tidak ada bekasnya. Semua menguap begitu saja. Penduduk lembah Bukhara hanya tinggal 40 keluarga. Mereka tidak memiliki cukup uang untuk pindah. Hidup mereka susah, air bersih sulit diperoleh, sumber makanan langka.
Siang hari mereka dipanggang teriknya matahari dan debu padang pasir. Malam hari diselimuti dingin menusuk tulang. Tidak hanya itu, karena kehidupan yang keras, beberapa penduduk mulai bertengkar. Mereka berkelahi, saling curiga, bahkan ada yang nekat mencuri. Suram sekali kehidupan di lembah Bukhara. Tidak ada masa depan di sana. Kali ini bumi memutuskan diam. Bumi hanya menonton semua itu. Terserah manusia hendak berbuat apa, gumam bumi resah. Diberikan emas sekalipun, manusia membalasnya dengan keserakahan. Tapi beberapa tahun kemudian, Alim Khan ditunjuk sebagai emir baru. Setelah menyaksikan begitu banyak kerusakan, dia memiliki cara pandang yang berbeda sekali. Sebagai pemimpin, Alim Khan mengumpulkan penduduknya lantas bicara lantang. Kita harus menghentikan semua kerusakan ini. Kita harus mencari jalan keluar. Kita telah menyakiti lembah Bukhara berpuluh-puluh tahun. Kita balas semua kebaikannya dengan kerusakan. Sudah saatnya kita menghormati lembah Bukhara, seru Alim Khan. Tapi bagaimana melakukannya, Emir? Tidak ada lagi yang tersisa di sini, timpal para penduduk. Pertama-tama, mari kita hentikan pertengkaran dan perkelahian. Kemudian, mari kita pikirkan cara mengembalikan keindahan lembah Bukhara. Penduduk tidak paham apa maksud sang emir. Namun, esoknya mereka melihat Alim Khan memblokade jalan-jalan menuju lembah Bukhara, memutus akses keluar masuk, juga memotong pipa-pipa raksasa. Cepat atau lambat, padang pasir ini akan dikeduk manusia rakus lainnya, dijadikan bahan bangunan, atau apapun. Kita harus menghalangi itu terjadi. Hari berikutnya, sambil membawa gerobak, Alim Khan mendaki lereng terjal gunung. Dia mengambil tanah, air, juga bibit tumbuhan yang tersisa. Alim Khan memutuskan menanam kembali pepohonan di lembah Bukhara. Penduduk termangu melihatnya. Buat apa itu? Sepetak kecil tanah di belakang rumah Alim Khan menjadi hijau. Itu bukan pekerjaan mudah. Tidak kenal lelah, Alim Khan menyirami bibit tanaman. Setiap hari dia bolak-balik ke lereng gunung. Puluhan kilometer jaraknya untuk mengambil air. Alim Khan merawat bibit itu penuh kasih sayang. Setahun kemudian, saat seekor burung liar hinggap di petak hijau kecil itu, penduduk mengerti. Mereka ikut melakukannya, mendorong gerobak ke lereng gunung dan mengambil tanah, air, serta bibit tanaman. Tapi Emir, kita mungkin butuh ratusan tahun untuk menghijaukan kembali seluruh lembah Bukhara. Demikian kata penduduk. Tidak apa-apa, kita lakukan sedikit demi sedikit. Alim Khan berkata mantap. Tapi masalah baru muncul. Musim kemarau panjang tiba. Air di lereng gunung berhenti mengalir. Badai pasir datang mengungkung lembah. Dalam sekejap, petak-petak hijau di belakang rumah penduduk kering kerontang. Semua bibit tumbuhan layu dan gugur. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Emir? Tanya penduduk sedih. Kita tidak akan menyerah, seru Alim Khan. Kita akan mengulanginya setelah musim kemarau ini berakhir. Sungguh besar tekad Alim Khan. Dia akan menebus kesalahan generasi sebelumnya. Musim berikutnya, setelah kemarau panjang, mereka berbaris membawa gerobak ke lereng gunung, mengambil tanah, air, dan bibit yang tersisa. Mereka kembali menanami petak kecil di belakang rumah masing-masing. Laki-laki, perempuan, semua ikut bekerja. Juga anak-anak berlarian dengan kaki telanjang menanam bibit pohon. Tapi masalah baru muncul lagi. Musim dingin berkepanjangan datang. Lembah Bukhara membeku. Tanaman yang susah payah dirawat dan telah tumbuh setinggi lutut, kini menjadi es. Kemudian hancur lebur. Gagal lagi. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Emir? Penduduk tertunduk sedih. Alim Khan menolak menyerah. Kita akan tanam lagi setelah musim dingin berakhir. Bumi menyaksikan itu semua, menatap keteguhan tekad Alim Khan. Wah, gumam bumi, ini mulai menarik. Pemuda ini tidak mudah patah semangat. Musim berikutnya, gerobak-gerobak kembali didorong oleh penduduk. Tubuh mereka makin kurus, pakaian mereka compang-camping, kehidupan mereka mengenaskan.
Tapi itu tidak mengurungkan niat mereka. Alim Khan memimpin paling depan. Tubuh kurusnya legam terbakar cahaya matahari. Mereka kembali menanami petak-petak kecil di belakang rumah. Kali ini sepertinya akan berhasil. Bibit itu tumbuh melampaui tinggi laki-laki dewasa. Dedaunannya lebat. Aduhai, elok sekali melihat tumbuhan hijau. Burung-burung hinggap, serangga berdesing. Anak-anak senang berlarian di sela-sela pohon. Mengasyikkan. Tapi siang itu, langit gelap dan awan pekat menyelimuti puncak 8 gunung. Akan ada badai besar, seru penduduk cemas. Jika banjir bandang terjadi, lembah Bukhara akan direndam air. Kita harus mengungsi ke lereng bukit. Alim Khan mengambil keputusan. Berbondong-bondong penduduk mendaki gunung. Persis tiba di sana, hujan deras turun tak tertahankan. Banjir besar melanda lembah Bukhara. Rumah-rumah hanyut, petak-petak hijau yang mereka tanami habis tak bersisa. Penduduk menangis melihatnya. Lihatlah, sudah belasan tahun mereka mencoba tapi kembali gagal. Sekarang benar-benar tidak ada harapan lagi. Tetapi Alim Khan tertawa lebar, tubuhnya tersungkur menciumi tanah yang basah. Terima kasih Bumi Pertiwi, sungguh terima kasih. Penduduk menatapnya heran. Kenapa Emir justru bahagia? Alim Khan menyeka rambutnya yang basah. Hujan terus turun. Kenapa aku bahagia? Karena bumi akhirnya mendengarkan kita. Itu benar sekali. Setelah melihat keteguhan tekad Alim Khan dan penduduknya, bumi memutuskan membantu, meminta langit menurunkan hujan lebat. Banjir bandang itu meluruhkan tanah subur dari lereng-lereng tinggi gunung, menutup seluruh padang pasir dengan tanah, juga menyemai bibit-bibit tumbuhan terbaik. Bumi akhirnya percaya lagi manusia bisa diandalkan. Esok harinya, Alim Khan dan penduduk kembali ke lembah Bukhara. Mereka menyaksikan kecambah tanaman bersemai di seluruh penjuru lembah Bukhara. Tidak hanya itu, bumi memberikan satu lagi hadiah spesial untuk Alim Khan. Bukan minyak, bukan pula emas berlian, melainkan sebatang pohon misterius yang tumbuh di belakang rumahnya. Itulah pohon apel emas. 6 bulan kemudian, pohon itu berbuah. Persis saat sinar matahari terbit menyirami lembah Bukhara. Buahnya berkilau indah tiada tara. Penduduk berseru takjub melihatnya. Lembah Bukhara kembali hijau, hutan lebat telah kembali. Tempat itu dibentengi 8 gunung, dihiasi 6 air terjun setinggi ratusan meter, juga dibungkus selimut kabut putih sejauh mata memandang. Lengkap dengan hamparan ladang subur, rumah-rumah panggung dari kayu yang eksotis, lenguh suara burung dan hewan yang hidup bebas. Itulah lembah Bukhara. Di mana letak lembah Bukhara? Sayangnya hanya orang-orang tertentu yang bisa menemukannya. Orang-orang yang sungguh menyayangi alam sekitar. Boleh jadi itu adalah kalian. Shh, jika besok kalian menemukan tempat tersebut dan sempat menyantap apel emas yang bisa menyembuhkan penyakit apapun, jangan bilang siapa-siapa, agar lembah Bukhara tetap damai dan tentram. Jangan lupa subscribe dan nantikan cerita selanjutnya ya.